Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kita yang beranggota 10 orang diantaranya yaitu Angel, Gendis, Zada, Nadia, Najwa, Abdurrahman, Faisal, Galang, Ega, dan juga Joshua. Kita akan membahas poin B di bab 7, yaitu tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Ada juga pengertian wawasan Nusantara secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa Jawa. Wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudra. Ada juga pengertian wawasan Nusantara secara umum, yaitu adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra, Hindia dan Pasifik. Jadi kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara juga terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Pada hakikatnya, wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara demi kepentingan nasional itu sendiri. Dalam penyelenggaraannya, terdapat fungsi umum dan fungsi khusus. Kita masuk ke fungsi umum wawasan Nusantara. Fungsi umum wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, terutama menjadi pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bertindak di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk ke fungsi khusus wawasan Nusantara. Terdapat sejumlah kategori khusus dalam melihat fungsi wawasan Nusantara, yaitu fungsi ke-1 sebagai konsep ketahanan nasional. Hal ini sesuai dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional, sehingga segala kebijakan dan keputusan penyelenggara negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan pertahanan keamanan harus berdasarkan wawasan Nusantara. Kita masuk ke fungsi kedua sebagai wawasan pembangunan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan adalah regulasi yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Fungsi ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan. Kita masuk ke fungsi keempat, yaitu fungsi terakhir sebagai wawasan kewilayahan. Pembatasan negara merupakan fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain, khususnya negara tetangga. Pemahaman mengenai batas wilayah menjadi sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan.
Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan terkait kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Semoga penjelasan kami dapat dipahami. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.